Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita telah belajar peluang dan sekarang kita akan bahas tentang bagaimana distribusi peluang. Kita lihat distribusi peluang. Berbicara tentang distribusi, maka variabelnya itu kita lihat ada yang variabelnya tadi acak diskrit maupun acak kontinu ya. Nah ini yang kita bahas khusus nanti hari ini variabel diskrit. Untuk minggu depan kita bahas tentang variabel kontinu. Ini variabel acak ada dua, variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Nanti kita lihat apa yang disebut sebagai acak diskrit maupun acak kontinu. Ini adalah sebuah ilustrasi. Misalkan kita melakukan undian dengan satu buah mata uang. Oke. Maka peluang muka G sama dengan peluang muka A. Nilainya masing-masing setengah, karena 1/2 ya. Kemudian jika dihitung muka G yang tampil, maka muka A sama dengan 0 dan muka G sama dengan 1. Oke. Maksudnya gini, jika kita hitung muka G yang tampil, ya, maka ketika G muncul, gambar muncul, maka muka A ya pasti nggak tampil dong ya, 0, itu maksudnya. Jika banyak muka G disimbol dengan X, maka untuk X berlaku, untuk A berlaku X0, dan untuk muka G berlaku X sama dengan 1. Nah, kita bisa simbol peluang X sama dengan 0 adalah setengah dan peluang X sama dengan 1 adalah setengah. Nah, kita lihat ilustrasi kedua. Ini satu buah mata uang, sebuah mata sebuah mata uang. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya dua buah mata uang, apa yang terjadi? Berarti ketika kita melempar dua mata uang sekaligus, maka peristiwa kemungkinan terjadi adalah tampak gambar-gambar, tampak bisa juga gambar angka gambar atau angka-angka. Berarti sampelnya ada 4. Berarti setiap titik ini memiliki peluang 1/4. Jika diasumsikan X menyatakan muka G, maka X sama dengan 0, 1, 2. Maka kita tulis. Nah, perhatikan. Pada saat peluang X sama dengan 0, artinya pada muka G yang nggak ada tampil di berapa sih gitu. Coba kita lihat. Ada kan nih? Tidak ada muka G. Itu nilainya 1/4 karena 1/4. Sedangkan muka G yang tampil 1 sama dengan setengah. Kenapa? Kita lihat. Yang ada G-nya bernilai GA dan AG. Ini berarti 2 ya. Berarti 2/4 sama dengan setengah. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kalau peluang X sama dengan 2. Nah, berarti dua-duanya adalah muka G. Ini 1 juga. Nah, berarti nilainya 1/4. Bagaimana kalau 3 buah mata uang? Nah, ini dia kemungkinannya. Ada NS-nya sama dengan 8. Maka peluang setiap peristiwa adalah 1/8. Nah, jika diasumsikannya tadi kita tulis, karena dia 3 ya, X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, maka didapat peluang PX sama dengan 0, 1/8. Kita lihat, yang tidak ada G-nya. Ini juga peluang yang mata G muncul sekali. Kita lihat, kita hitung 1, 2, 3, berarti 3/8. Yang peluang mata G muka G muncul 2. Nah, ini 1, 2, 3, 3/8. Peluang muka G yang tampil 3, 3-nya muka G. Nah, ini kita lihat cuma 1. Oke. Berarti di sini nilainya adalah 1/8. Nah, ini sebuah ilustrasi. Nilai-nilai yang ini kita sebut sebagai variabel diskrit, acak diskrit. Ya, sehingga distribusi peluangnya pun nanti adalah distribusi variabel acak diskrit. Oke. Nah, untuk menentukan peluangnya itu variabel acak diskrit menentukan distribusi peluang jika nilai-nilai X1 sampai ke N terdapat peluang PX sama dengan PX sama dengan XI. XI itu maksudnya
titik-titik yang tadi ya. Nah, kita penjumlahannya kita tulis seperti ini, di mana peluang X ke I sama dengan 1, di mana 1 I-nya itu bernilai dari 1 sampai ke N. Kalau kita jumlahkan bernilai 1. Nah, jika X adalah variabel acak kontinu, maka harga X ini bisa dinotasikan seperti ini. Negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Dengan demikian kita memiliki sebuah fungsi densitas yang kita simbol seperti fx yang dapat menghasilkan peluang untuk harga X dengan formula seperti ini. Ya. Nah, untuk menentukan peluang harga X, nah kita bisa buat dengan batas atas A dan batas bawah B. Maka kita menuliskannya seperti ini. Oke. Peluang X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B adalah integral dari fungsi X dx. Oke. Nah, dari variabel acak diskrit tadi kita akan bahas tentang distribusi binom, distribusi Poisson maupun dua aja ya. Sebenarnya ada hipogeometrik ya, tapi dua aja yang kita bahas pada sesi kali ini. Nah, distribusi binom itu sebenarnya ditemukan oleh Bernoulli ya. Makanya disebut sebagai percobaan Bernoulli. Bernoulli ini buah ahli matematika ya, yang berjasa dalam pengembangan distribusi normal. Ciri-ciri percobaan Bernoulli ini adalah pada prinsipnya setiap ada dua ya, ada yaitu sukses dan gagal. Jadi kalau ada peluang menghasilkan peristiwa E, maka yang sukses dan yang gagal adalah kita simbol seperti ini. Artinya yang bukan peluang E gitu ya. Jika kita simbol P adalah peluang E, maka sisanya adalah kita tulis seperti ini. Nah, formula distribusi binom ini kita secara lengkap kita buat seperti ini ya, di mana kita lihat X-nya adalah 0 sampai 1, 2 sampai ke N. Nilai P-nya sendiri adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Dan NX ini adalah merupakan permutasi ya. Formulanya seperti ini. Oke. Distribusi binom ini memiliki parameter ya, parameter yaitu rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Ini untuk menghitung rata-ratanya dan ini untuk menghitung standar deviasinya. Kita harus tahu berbagai distribusi binom maupun distribusi Poisson akan menghitung rata-ratanya berbeda ya. Itu menjadi penting untuk diketahui. Contoh kita lihat. Nah, contohnya nanti adik-adik lihat saja karena waktunya mepet ya. Oke. Nah, distribusi Poisson kita lihat. Poisson itu kita menggunakan distribusi Poisson formulanya seperti ini ya, di mana X itu adalah 0, 1, 2 dan sampai seterusnya dan E itu adalah bilangan natural. Oke. Nah, dia memiliki parameter juga yaitu mu rata-rata dan simpangan baku. Nah, kan berbeda ya dengan distribusi binom tadi ya cara ngitungnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Nanti tinggal dilihat saja, dipelajari lagi ya. Nah, pendekatan Poisson untuk distribusi binomial. Kata kuncinya di sini adalah kita lebih bagus menggunakan distribusi Poisson apabila N-nya besar. Ya. Lebih besar 50 dan NP-nya adalah kecil. Ya, sehingga kita bisa menggunakan ininya sebesar N kali P. Contohnya ini dari bawah. Nanti dikerjakan sebagai tugas. Nah, distribusi variabel kontinu acak kontinu kita akan bahas minggu depan yang antara lain adalah distribusi normal, distribusi student dan distribusi P-square. Ya. Nah, karena waktunya udah habis, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.